Baik, kelompok yang kedua dari lam tadi ya, lam kay. Kemudian kelompok yang ketiga dari lam adalah lam juhud, yaitu untuk pengingkaran ya, untuk pengingkaran. Biasanya sekali lagi saya ulang, lam juhud ini biasanya diletakkan pada kalimat yang dia mengandung makana. Contohnya misalnya makanal muslimu liyashroba al-khamra. Lam juhud dia juga merupakan al-adawatun nasibah yang fungsinya untuk menasabkan suatu fiil. Kita perhatikan di sini yashroba dia mansub. Kenapa mansub? Karena kemasukan lam juhud sehingga dia menjadi mansub. Tidaklah seorang muslim itu akan minum khamr. Ya, dia diawali dengan makana. Maka tatkala kita melihat ada huruf lam, maka lamnya adalah lam juhud. Baik. Kemudian contoh yang lain misalnya makanal muslimani liyatahasada. Kita perhatikan ada huruf lam, dia juga terletak pada fi'il yang mengandung makana, maka lamnya adalah lam juhud untuk pengingkaran. Masuk pada yatahasada. Asalnya yatahasadani. Ya, yatahasadani. Ya, al-af'alul khamsah ciri mansubnya adalah dengan dihapus nunnya. Baik. Artinya tidaklah dua orang muslim itu akan saling mendengki. Kemudian contoh yang lain dari lam juhud adalah kita perhatikan juga dia pada suatu fi'il yang mengandung makana ya. Makanal muslimuna liyatruku as-sholata. Tidaklah orang-orang muslim itu akan meninggalkan sholat. Kita perhatikan pada fi'il yatruku. Dia kemasukan dengan lam. Lamnya adalah lam juhud. Ya, termasuk kelompok dari al-adawatun nasibah. Baik, kemudian kelompok yang keempat. Kita telah membahas macam-macam lam. Tadi ada lam huruf jer, kemudian lam kay, kemudian lam juhud. Sedangkan yang keempat adalah lam amr. Kita pun telah bahas lam amr. Untuk sekedar dimurajaah bahwasanya lam amr dia termasuk kelompok dari al-adawatul jazimah. Kelompok yang menjazmkan suatu fi'il. Contohnya misalnya liyadkhul fil masjid. Hendaklah ia masuk ke masjid. Jadi yadkhul dia menjadi majzum tatkala kemasukan dengan lam amr. Tanda majzumnya dengan sukun karena dia termasuk kelompok fi'il sahih akhir. Kemudian contoh yang lain liyadkhula fil masjid. Yadkhula dia adalah bentuk majzum karena memang asalnya yadkhulani. Asalnya yadkhulani termasuk al-af'alul khamsah. Kemasukan dengan lam amr di sini. Liyadkhula ya, bentuknya diperhatikan. Kemudian bentuk yang lain liyadkhulu fil masjidi. Ini pun bentuk majzum karena asalnya yadkhuluna. Karena majzum termasuk al-af'alul khamsah. Tanda majzumnya adalah dengan hadfun nun, dihapus nunnya sehingga menjadi liyadkhulu. Hendaklah mereka semua masuk. Baik, itu untuk kelompok yang keempat. Kita akan belajar kelompok yang kelima tentang macam-macam la. Di sini disebutkan ya macam-macam lam ya. Di sini disebutkan ada lamut taukid. Ada lam yang dia dikenal dengan lamut taukid. Apa itu lamut taukid? Di sini disebutkan ya contoh-contohnya. Misalnya la yadkhulu fil masjid. Artinya sungguh ia akan masuk ke masjid. Karena lam taukid fungsinya untuk menekankan atau menguatkan makna dari suatu fi'il. Nah, untuk membedakan dengan lam-lam yang lain, apa bedanya? Kita katakan bahwasanya lam taukid dia tidak mempengaruhi i'rab dari suatu fi'il. Jadi lam taukid dia itu fungsinya bukan untuk menasabkan ataupun untuk menjazmkan. Jadi nanti kalau kita menemukan suatu fi'il ya, dia tetap keadaannya marfu misalnya, maka lam tersebut adalah lam taukid.
yang fungsinya adalah untuk menguatkan makna dari suatu fi'il. Contohnya misalnya la yadkhulu fil masjid. Kita lihat yadkhulu dia tetap marfu. Berarti lam yang di depan dia lamnya lam taukid. Artinya sungguh ia akan masuk masjid. Tapi misalnya contoh yang lain, la yadkhulani fil masjidi. Ya, sungguh mereka berdua akan masuk masjid. Kita perhatikan. Ini fi'il al-af'alul khamsah kok masih ada nunnya. Berarti apa? Berarti dia bentuk marfu karena cirinya dengan subutun nun. Loh, kok fi'il al-af'alul khamsah kok masih ada nunnya? Berarti dia marfu. Berarti kalau kita menemukan ada huruf la sebelumnya, la-nya ini namanya lam taukid ya. Lam fungsinya untuk apa? Untuk menekankan suatu makna dari fi'il. Sehingga maknanya apa? Sungguh mereka berdua akan masuk masjid. Kita perhatikan huruf lamnya ya. Lam yang di depan dari suatu fi'il tersebut. Kemudian yang ketiga, la yadkhuluna fil masjidi. Yadkhulunya juga termasuk fi'il al-af'alul khamsah. Kemasukan dengan huruf lam di sini ya. Huruf lam. Jadi dia tidak merubah i'rab, tetap marfu. Maka lamnya dia dinamakan dengan lam taukid yang fungsinya untuk menyangatkan atau untuk menguatkan makna dari suatu fi'il. Maka oleh karena itu kita perlu tahu macam-macam dari huruf lam. Di sana ada berbagai macam fungsi. Makanya ini merupakan salah satu faedah penting supaya kita dapat mengenal maknanya dengan lebih paham. Misalnya kita jangan sekali-sekali membaca apa? Pada surat Al-Kafirun itu apa? Dengan la. Ini kan la-nya la nafiyah ya. La a'budu ma ta'budun misalnya. La-nya la nafiyah. Karena kita lihat a'budu dia tetap marfu. Dia tidak majzum. Berarti la-nya la nafiyah. Sehingga artinya tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka la-nya dibaca panjang. Tatkala kita keliru misalnya terburu-buru membaca dengan pendek la a'budu ma ta'budun, maka ini maknanya berubah total. Maknanya menjadi apa? Sungguh aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wal iyadu billah. Maknanya bisa berubah jauh karena lam berubah menjadi lam. Asalnya la, huruf la menjadi huruf lam. Lamnya tidak merubah i'rab dari suatu fi'il, maka maknanya menjadi berubah. Karena dia berfungsi sebagai lam taukid. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang macam-macam la. Macam-macam la. La ada la nahiyah dan la nafiyah. La nahiyah untuk melarang, yang dia dicirikan dengan menjazmkan fi'il mudhari'. Kalau la nafiyah, dia adalah berfungsi untuk menafikan dan dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian kita juga telah membahas macam-macam lam ya, huruf lam. Di sana ada berbagai macam huruf lam. Ada lam sebagai huruf jar, ada lam sebagai lam kei atau lam juhud, kemudian lam amr dan lam taukid. Dan perlu diingat bahwasanya lam taukid dia tidak mempunyai amalan dan dia tidak menasabkan atau menjazmkan atau menjerkan suatu kata. Jadi perlu untuk kita perhatikan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini dapat dipahami.